2020 tepatnya ya, kita tiba-tiba terkena wabah COVID seluruh dunia. Pada saat itu kita menganggap enteng sehingga seolah-olah kayak nggak apa-apa lah, nggak masuk ke Indonesia dan sebagainya. Tapi ternyata yang namanya virus cepat sekali masuk dan Indonesia belum prepare, Indonesia belum siap untuk menghadapi COVID. Apa yang terjadi pada saat itu? Pemerintah saya katakan dengan panik, membuat sebuah aturan yang tidak konsisten. Dibuka, ditutup, dibuka, ditutup. Ingat nggak waktu itu proses yang panjang, ditutup, dibuka, ditutup. Nah, masyarakat kita, kalau kita berbicara law and order, ketika dibuka separoh, maka ya akan dibablasin. Ketika ditutup full, maka akan terjadi protes yang sangat signifikan. Dan itu terjadi di seluruh dunia, saya tahu. Akibatnya apa? Akibatnya kita terpaksa membuat peraturan yang tumpang tindih. Dan bagi iklim usaha, bagi iklim bisnis saat itu bingung. Ngebuka, ditutup. Ya kan? Dibuka, ditutup. Akhirnya terjadilah gelombang PHK di mana-mana. Dan ketika terjadi gelombang PHK, banyak yang dirumahkan. Dampak terbesar adalah dari sisi ekonomi, termasuk juga kesehatan. Tentunya kita melihat ada cukup banyak sekali korban-korban, baik korban jiwa maupun korban kesehatan. Anggaran difokuskan kepada penanganan kesehatan. Pada saat anggaran difokuskan pada penanganan kesehatan, seluruh anggaran berbagai lembaga, kementerian, pemerintah daerah dipotong. Nah, ketika dipotong, maka terjadilah gejolak yang sangat besar. Karena di daerah sudah banyak pembangunan yang sedang berjalan terhenti tiba-tiba. Ya tentu ini berdampak kepada pemasukan bagi masyarakat itu sendiri ataupun perencanaan program. Kita mengalami beberapa pemotongan sampai 4-5 kali pemotongan yang tiba-tiba dan mendadak. Kita wajar karena pada saat itu negara pun juga tidak punya sumber penghasilan selain pajak negara yang didapat. Karena pariwisata berhenti, migas berhenti, kelapa sawit berhenti, ya. Yang masih berjalan mungkin hanya perdagangan antar masyarakat, termasuk juga mungkin cukai, rokok, dan lain-lain. Jadi situasi yang tidak terkendali itu menyebabkan banyaknya putus berbagai rencana-rencana yang sudah dibuat baik oleh pemerintah daerah maupun juga oleh pemerintah pusat. Nah, politik menjadi terdampak nggak? Jawabannya iya, pasti terdampak. Mengapa terdampak? Karena pada saat itu juga kita praktis tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan politik. Semua dilakukan by online. Saya rasa juga sama mahasiswa melakukan by online. Kami tidak bisa melakukan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat. Padahal fungsinya kami adalah melakukan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, termasuk bertemu dengan masyarakat. Bayangkan serap aspirasi melalui online, itu pun juga tidak bisa maksimal. Kita harus bertemu dengan katakanlah 500 orang secara online, lalu kemudian secara bergantian orang menyampaikan aspirasinya, pasti tidak tercatat dengan baik. Demikian juga program pemerintah tidak bisa terlaksana. Nah, kondisi ini menyebabkan politik kita gamang. Ditambah ada Perpu, ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang mengatakan bahwa seluruh mata anggaran boleh dirubah tanpa persetujuan DPR untuk penanganan COVID. Nah, ini dimanfaatkan sekali oleh pemerintah untuk melakukan realokasi perubahan-perubahan anggaran yang kita tidak tahu. Kita tidak tahu bahwa ini digunakan untuk apa, karena tidak ada persetujuan dari DPR. Nah, salah satunya sebagaimana kita ketahui dulu, ingat masker, antigen, dan lain-lain harganya bisa mencapai jutaan. Yang setelah badai reda, ternyata harganya cuma puluhan ribu. Lalu pertanyaan kedua, siapa yang melakukan pengawasan? Siapa yang diuntungkan pada saat itu? Nah, inilah posisi yang sudah kita lalui karena sifatnya adalah force major, tetapi pasti ada yang diuntungkan pada saat force major tersebut.
Saya bisa membayangkan pada saat kita dulu tes antigen tuh yang colok-colok, beli sampai juta-jutaan kan satu box itu kan. Sementara kan baru kita tahu ternyata harganya cuman 100.000. Jadi tentu kita bertanya-tanya. Nah, karena pada saat itu force major, politik tidak bergerak atau lumpuh, kekuasaan dipegang langsung oleh pemerintah, maka pada saat itulah pemerintah yang lebih berkuasa dan lebih berwenang. Tentu politik pun berdampak. Salah satu yang saya masih ingat berdampak adalah Kartu Prakerja. Kartu Prakerja itu adalah sebuah program yang tujuannya diberikan untuk membantu masyarakat mendapatkan pendapatan atau mendapatkan pelatihan. Tapi kita mendengar bahwa pelatihan yang di YouTube juga banyak. Kenapa ini harus dikeluarkan anggaran puluhan triliun hanya untuk memberi pelatihan yang sebetulnya di YouTube sudah banyak? Ya, DPR tidak bisa melakukan fungsi pengawasan karena itu bagian daripada force major. Ya, setelah ini selesai tahun 2021, anggaplah sudah kembali normal, maka kita coba masuk kembali DPR, termasuk juga mungkin DPRD di daerah ya. Mulailah politiknya mulai dikembalikan seperti semula. Jadi ada check and balance. Kan poinnya adalah dalam pemerintahan, dalam berkenegaraan itu adalah ada check and balance. Ada yang melakukan dan ada yang mengontrol. Nah, pada saat itu hanya yang melakukan, yang mengontrol tidak bisa melakukan apa-apa karena kondisi force major. Kita saat ini mendengar ada cerita bahwa presiden ikut cawe-cawe, ya. Itu satu isu yang lagi rame dibahas dimanapun juga, yang mana sebetulnya nggak ada dalam sejarah presiden sebagai operator daripada negara ikut cawe-cawe dalam sebuah pesta demokrasi, kecuali katakanlah dia bagian daripada peserta demokrasi tersebut, ya silahkan dia melakukan kampanye dan sebagainya. Tapi ketika seorang presiden, dia harus berdiri sebagai wasit. Dia harus berdiri sebagai orang yang harus menalangi atau menaungi jalannya pesta demokrasi ini dengan baik dan benar. Karena disebutnya adalah bagian daripada penyelenggaraan pemilu. Karena penyelenggara pemilu itu ada KPU, ada Bawaslu, ada partai-partai politik. Tapi presiden itu harus berdiri di atas semua. Inilah yang kemudian menjadi sesuatu yang ramai. Buat adik-adik mahasiswa tentunya harus memahami juga kenapa presiden tidak boleh ikut campur di dalam pesta yang disebut sebagai pesta demokrasi ini. Karena sekali lagi ada filsafat yang harus kita junjung tinggi adalah ketika kita menjadi milik negara atau pemimpin negara, maka loyalitas kita kepada partai itu harusnya berhenti. Kita harus loyal kepada negara. Ya. Nah, inilah yang kemudian kita perhatikan, adik-adik bisa perhatikan, terjadi saat ini, yaitu tadi, dorong-mendorong agar peserta nanti, calon nanti itu ya hanya yang mendapat dukungan dari pemerintah. Sementara di dalam konsep check and balance tadi, saya sudah katakan, check and balance itu artinya kalau kita berbicara pada sisi pemerintahan, harus ada yang namanya penguasa atau mungkin kita sebut saja sebagai government, dan harus ada yang namanya oposisi. Oposisi dimanapun sangat dibutuhkan untuk melakukan check and balances. Bayangkan sebuah negara semuanya pendukung pemerintah. Apa yang terjadi? Apapun bisa dilakukan, ya kan? Karena dengan melakukan apapun, maka kekuasaan penuh bisa membuat kebijakan tanpa ada koreksi, tanpa ada fungsi pengawasan. Itu sebabnya oposisi di seluruh dunia itu sangat dibutuhkan. Nah, saya melihat saat ini ada upaya agar oposisi itu makin lemah atau bahkan tidak bisa maju. Dan inilah yang kemudian kita katakan ini tidak sehat. Apabila pemilu ingin sehat, maka beri ruang kepada oposisi juga untuk bisa maju.
Jadi oleh karena itu, kalau ditanya apakah 2024 nanti akan sehat, saat ini semua sedang berupaya agar peluang bagi kelompok pendukung pemerintah ataupun kelompok yang katakanlah oposisi ini memiliki peluang yang sama-sama bisa maju. Biarkan kembalikan akhirnya kepada masyarakat, pada rakyat untuk memilih mana yang diinginkan. Tapi kalau yang disodorkan semuanya adalah kelompok pendukung pemerintah misalnya, maka tentu tidak ada sesuatu yang menjadi bagian daripada check and balance tadi. Bayangkan semua bisa diatur. Jadi adik-adik, menurut saya pembelajaran paling baik juga bagi kita anak-anak muda sebagai katakanlah calon pemilih pemula nanti, kita juga harus paham bahwa demokrasi itu adalah haknya rakyat, bukan hanya haknya partai-partai. Haknya rakyat, rakyat juga boleh menentukan mau ke arah mana. Dan yang paling penting sekali adalah diskusi-diskusi, tulisan-tulisan seperti ini ataupun narasi-narasi seperti ini harus lebih sering lagi disampaikan di ruang-ruang publik seperti di kampus-kampus, menjadi jurnal, menjadi tulisan-tulisan. Menurut saya itu akan sangat baik sekali sebagai pembelajaran politik. Ya insya Allah kita doakan saja ya, mudah-mudahan pemilu kita bisa berjalan dengan lancar, baik itu pendukung pemerintah maupun oposisi memiliki ruang yang sama untuk bisa melakukan pesta demokrasi tersebut. Ini pertanyaan bagus, bagus sekali ya. Kenapa? Pertama begini, Indonesia adalah sebuah negara dengan kelebihannya adalah pertama jumlah penduduk kita 275 juta. Kedua, kita adalah berasal dari kultur yang beragam dan berbeda. Ada sekian ratus budaya, ada sekian banyak agama, ada sekian banyak perbedaan ras, termasuk juga ras yang berbeda. Di beberapa negara, perbedaan sedikit saja bisa menyebabkan perang. Oke. Saat ini terjadi perang jelas Rusia dengan Ukraina, ada di beberapa negara Timur Tengah, Syria dan sebagainya, Afghanistan, lalu kemudian perbedaan agama ya seperti kayak kita lihat di Myanmar, lalu kemudian di Thailand, banyak sekali yang sedikit konflik saja itu bisa terjadi peperangan. Indonesia dalam kurun beberapa puluh tahun sejak kita merdeka tahun 45, katakanlah kita mau memasuki berapa tahun ya, sudah hampir 80 tahun kita mau merdeka. Intinya adalah kita bisa bersatu, bisa bergandengan tangan karena ada yang namanya Pancasila. Pancasila itu yang utamanya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini berjalan dengan baik dan bagus, tetapi kemudian ada upaya-upaya membaginya lagi menjadi yang satu Pancasila, yang satu bukan Pancasila. Nah, ini yang bahaya. Jadi pesan saya adalah kita ini harus bangga, kita memiliki kultur yang beragam, memiliki warna kulit yang berbeda, agama yang berbeda, namun bisa bersatu karena Pancasila. Jangan menjadikan Pancasila seolah-olah mengklasterkan kembali orang-orang. Ada yang pro Pancasila, ada yang tidak pro Pancasila. Padahal semuanya pada dasarnya adalah manusia Indonesia. Berbeda tujuan, ya, berbeda-beda tetapi satu tujuan. Oleh karena itu buat anak-anak muda, penting kita jangan mudah terprovokasi untuk membeda-bedakan. Oh ini, misalnya kampret, ini cebong, atau ini kelompok ini kelompok ini. Enggak, semua adalah saudara kita, tetangga kita, kawan kita. Yang harus kita target utama kita adalah kemana mau dibawa negara kita ini. Apakah negara demokrasi yang benar, terpimpin, bebas, atau negara yang demokrasi tetapi semuanya manut apa kata pimpinan. Ini harus kita buka kembali. Kebebasan berdemokrasi, kebebasan menyatakan pendapat. Jangan dikit-dikit orang misalnya mengkritik entah di media sosial, besoknya ditangkap. Ya,
Atau jangan karena satu dan lain hal kita katakanlah kurang nyaman dengan apa yang ada di kampus atau apa yang ada, terus lalu tiba-tiba besoknya si mahasiswa dipecat dari kampus. Nah, penekanan-penekanan inilah yang tidak boleh terjadi. Kenapa? Karena konteksnya tadi adalah kebebasan berdemokrasi, artinya kebebasan menyatakan pendapat. Termasuk media juga. Nggak boleh media dikooptasi sehingga tidak bisa lagi menyampaikan pendapat ataupun pandangan. Sebab jika tidak, kalau semua sumber informasi hanya didapat dari buzzer-buzzer yang saat ini juga ramai di media-media sosial, berita-berita hoax, yang terjadi adalah belum tentu itu benar. Dan ketika sesuatu informasi diberikan terus-menerus tidak benar, banyak orang menganggap bahwa jangan-jangan itu benar. Nah, itu makanya tadi saya katakan, bagi anak-anak muda, rajin-rajinlah membuka berita yang baik dan benar. Berita yang baik dan benar itu tentu ya kita harus jeli untuk melihat apakah ini sumbernya, resource-nya benar atau sumber yang official. Karena banyak sekarang sumber-sumber juga yang tidak official. Nah, lalu kemudian dengan kita membaca, mendengar, melihat, mulailah kita berkaca pada diri kita sendiri. Kita adalah penentu masa depan bangsa kita. Karena usia-usia mahasiswa yang mungkin saat ini adalah usia 20-an, 20 tahun lagi Anda adalah pemimpin-pemimpin bangsa. Kalau dari sekarang tidak punya filter untuk melihat mau dibawa kemana arah bangsa ini, maka khawatirnya kita menjadi generasi yang sekedar nurut tanpa ada upaya untuk melakukan perubahan ataupun perbaikan. Jadi gunakanlah, manfaatkanlah pemilu 2024 ini dengan hak pilih kamu sebaik-baiknya dan upayakan tidak golput. Kenapa? Begini, kalau kita golput, maka kemungkinan akan ada orang-orang zalim yang akan mengambil hak Anda. Mungkin hak Anda akan dikamuflase dengan KTP-KTP palsu. Sudah sering melihat, mendengar ada orang dari luar negeri ber-KTP Indonesia. Atau ketika Anda tidak ambil hak itu, bisa saja di tempat pencoblosan atau mungkin di tempat tertentu yang mana ada oknum-oknum tertentu dicoblos-coblosin sendiri, kita tidak tahu. Jadi yang paling benar adalah Anda masuk dalam bilik tersebut, Anda coblos, dan Anda foto sendiri sebagai bukti bahwa Anda telah melakukan pemilu dengan baik. Gunakan hak kamu dengan baik. Selamat memilih. Semoga pilihan ini akan bermanfaat bagi bangsa dan negara.